Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin amal yang baik mulia di pagi yang cerah ini menjadi sia-sia, maka kita pun mengawali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kalau tidak diisi selawat, maka majlis itu disebut anta najifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umatku, kata Nabi, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak menyayangi yang muda bawahan, tidak menghormati yang tua atasan, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa setiap awal sambutan kita selalu mengatakan yang terhormat, yang terhormat, karena itu bagian dari ajaran Islam, menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Saya tak ingin dikeluarkan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena tidak mau menghormati yang besar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komandan Korem 031 Wirabima, Bapak Brigjen TNI Nurendi MSI beserta seluruh perangkatnya. Selanjutnya bapak-bapak dari Forum Forkopinda, para tamu, Bapak Wakil Bupati Bengkalis, bapak-bapak komandan angkatan, dari polisi, dari Brimob, semuanya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Bil khusus para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren beserta santrinya, hadirin hadirat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, insyaallah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya alhamdulillah bulan maulid ini rasanya kelilinglah sudah. 2 malam di Tembilahan, Indragiri Hilir, 1 malam di Bagan Siapi-api, Rokan Hilir, kemudian di Dalu-Dalu, Pasir Pangarayan. Tapi selama ceramah ini baru sekali inilah ceramah di atas bis. Seandainya pengajian maulid ini dibuat di Masjid Agung, lalu orang lewat melihat acara apa itu? Maulid. Di mana? Di Masjid Agung. Biasa. Tak ada yang luar biasa, karena di Masjid Agung buat maulid itu biasa. Tapi ketika orang melihat ada maulid di Korem, itu orang yang selama ini menuduh tentara tidak beragama, dia akan melihat, oh ini tak bisa pesawatnya diperintahkan supaya berhenti hari ini. Orang akan melihat sesuatu yang luar biasa. Rencana lesehan di lantai, tiba-tiba turun hujan, langsung diperintahkan susun kursi. Orang pasang kemah di Padang Arafah, kita hari ini berkemah di sini. Bayangkan, ini semakin tinggi nilai jihadnya, semakin besar pahalanya.
maka semua yang bertungkus lumus, kata orang Melayu, yang bersusah payah sampai acara maulid ini terwujud, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja enaknya jadi pimpinan itu, kata Nabi, ketika kirim surat ke raja Persia, raja Romawi namanya Kisra, aslim taslam, kalau kau masuk Islam maka kau akan selamat, wa illa fa'alaika dzambul arisiyin, kalau engkau masuk Islam maka engkau dapat pahala 2, tapi kalau kau kafir maka semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggungnya. Itulah enaknya jadi komandan, dapat pahala 2. Makanya berlomba-lombalah supaya jadi komandan, prestasi yang tinggi supaya pahalanya 2. Apalagi kalau pantunnya 2, pahalanya 4. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tradisi-tradisi memukul, itu alat yang dipukul tadi bahasa Arabnya namanya duf. Namanya duf. Kata Nabi, wadribu lahu bid-dufuf, pukulkanlah gendang pada hari-hari raya perayaan. Makanya hari nikah dipukul. Tapi tadi Pak Komandan menyebutnya rebana. Rebana itu diambil dari kata Rabbana, karena selalunya lagu-lagunya itu pakai kata Rabbana. Rabbana salli ala man yahu marhaba. Rabbana, karena selalu pakai Rabbana. Pas dia pulang dari acara, anaknya nanya, acara apa tadi? Rabbana. Maka disebut rebana. Itu aslinya dari kata Rabbana. Dulu orang pukulkan duf. Saya suka nasyid ini, cuman ada beberapa syair nasyid yang saya kurang setuju, karena secara bahasa Arab maknanya salah. Bismillah tawassalna billah, itu maknanya bagus. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami meminta kepada Allah. Cuman backing vokalnya lain sambutannya. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Tidak. Tapi itu tidak terjadi di Korem 01 Wirabima. Tadi begitu saya lihat rebana, ini pasti tidak. Ternyata dugaan saya salah. Saya mohon maaf pada ibu dari Persib, karena saya suuzon. Begitu saya dengar Bismillah tawassalna billah, ya Allah, aduh, aku sudah suuzon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana acara tadi? Di Korem 01 Wirabima. Gimana korinya? Mantap. Kenapa? Juara 1 internasional. Dari mana? Diundang dari Rokan Hulu. Biasa, pemain naturalisasi. Apa enggak hebat? Diundang dari sana, dicomot dari sana. Tapi tadi asli yang ngaji tentara, cuma enggak pakai seragam. Asli pakai short. Asli Bapak Mayor Nazri Siregar. Oh, anak kita main itu. Jadi ini kameranya hidup ya. Saya pernah ceramah direkam, pas saya nanya boleh minta rekamannya, maaf Pak Ustadz tadi cuma gaya-gaya aja. Pas saya tanya, ini hidup. Alhamdulillah hidup. Tadi kan ada rekamannya, itu tolong di-cut nanti acara ngaji itu, dipotong, filenya dikecilkan, upload ke youtube.com. Buat di situ acara Maulid Korem 01 Wirabima yang ngaji tentara, supaya ketika nanti anak-anak mencari, misalnya dia cari di google.com, apakah tentara bisa ngaji? Enter, muncul Mayor
Nazri Siregar bisa ngaji. Nanti orang tua bisa menasehati anaknya, nah kamu ngaji, nih tentara aja pandai, ini sekarang baru jadi hansip udah nggak ngaji. Mohon maaf kalau ada Pak Hansip, tentara aja ngaji. Makanya di Mesir itu ada namanya Quran Television, Idza'atul Quranil Karim, radio dan televisi Quran. Itu ditampilkan polisi pakai seragam ngaji, tentara pakai seragam ngaji. Bahkan ketua Persatuan Qari Mesir itu namanya Syekh Nuaina, itu dokter spesialis kulit, bukan qari ustad. Ini jadi kalau ada orang siapa ngaji, ustad biasa. Yang rebana siapa? Istri tentara. Bayangan orang istri tentara itu pakai rok pendek, lagunya Kiong Racun. Dugaan itu tidak terwujud di Korem 01. Rebana ngaji luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang merasa aneh, kok tentara buat maulid ngundang pesantren? Dari pesantren tadi disebut Pak Korem, Pak Komandan Korem, dari pesantren Babu Salam, dari pesantren Al-Kautsar, dari pesantren yang lain tak dapat disebutkan. Ada apa dengan tentara dan pesantren? Ini bukan hubungan kemesraan yang cepat berlalu. Ini sudah hubungan lama. Ketika terjadi revolusi komunis, yang paling banyak dibantai itu dua, tentara dan santri. Kenapa? Karena mereka lah yang paling kuat mempertahankan ketuhanan yang Maha Esa terhadap kelompok-kelompok yang anti Tuhan. Makanya Panglima Besar Jenderal Sudirman disangka orang punya jimat kebal. Datang orang berbisik bertanya, Jenderal, iya, apakah Jenderal punya jimat? Kata Jenderal Sudirman, punya. Mana jimatnya? Tidak berbentuk, bukan diikat di lengan, bukan diikat di pinggang. Lalu jimatnya apa? Jenderal Sudirman tidak pernah lepas dari air wudhu. Wudhunya tidak putus. Mau berangkat ke kantor wudhu, kalau wudhunya batal, wudhu lagi. Makna tidak lepas wudhu bukan berarti nahan kentut. Sekarang banyak ibu-ibu enggak mau wudhu lagi, ditahan kentut sampai biru mukanya nahan. Jangan, kalau batal ya wudhu lagi. Panglima Besar bergerilya dalam hutan, ditandu para tentara santri bekerja sama, wudhu tidak lepas. Yang kedua, sholatnya tidak pernah tinggal. Jenderal bintang 5 sholat tak pernah tinggal. Yang ketiga, zikirnya kepada Allah tak putus. Di dalam hutan belantara, nyamuk malaria tidak kena. Bayangkan, dalam hutan belantara, dalam keadaan istiqamah, karena yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Negeri ini merdeka bukan karena peralatan yang canggih, tapi karena apa teriakan Bung Tomo di Surabaya, Allahu Akbar. Maka kalau ada hari ini orang mengesampingkan Allahu Akbar, inilah pengkhianat negara dan agama. Hari ini dibuktikan, pagi ini acaranya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ulama, ustaz, yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dinyanyikan solawat tawassul kepada Allah. Mudah-mudahan kalau beginilah keadaan kita, insya Allah negeri ini akan aman, terjaga sampai dunia ini kiamat, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, isi maulid itu apa Pak Ustadz? Sejarah Nabi. Bisakah Ustadz Abdul Somad menceritakan sejarah Nabi dalam 60 menit? 63 tahun diringkas jadi 63 menit. Kalau ada penceramah, dia ngomong, saya bisa cerita Nabi 63 tahun dalam 60 menit.
bahasa Arabnya mustahil. Tak ada itu yang bisa. Makanya maulid ini yang bisa diceritakan Ustadz Abdul Somad hanya segelintir, secuil, sekutil, kecil. Saya ringkas isi ceramah saya pada 3 poin biar mudah ingatnya. 3. Kenapa Ustadz sebut 3? Karena tadi di ruang Pak Komandan saya lihat beliau berfoto. 3. Saya tak tahu apa artinya. Yang penting saya lihat 3, 3 aja lah. Nanti setelah ini baru saya tanya, Pak, apa arti 3 tadi? Saya tengok di ruangnya tadi 3. Andai dia bilang begini, saya isi 5. Karena begini, saya 3. Nah, apa yang bisa diambil dari Nabi itu? Yang pertama, ibadah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita mati yang dibawa itu ibadah, yang lain itu tinggal. Dan ibadah itu yang terpenting apanya? Sholat. Paling penting. Inna awala, yang pertama kali, ma yu'asabu bihil abdu, yang pertama kali dilihat amal sholatuhu. Itulah kenapa Panglima Besar Jenderal Sudirman walau di dalam hutan, di atas tandu, tidak pernah meninggalkan sholat. Ketika dia sakit, dia duduk, sholat duduk. Kita pun sholat duduk ketika dalam pesawat. Kalau tidak bisa sholat duduk, berbaring miring ke arah kiblat. Kalau tidak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai itu kan ada di ruang ICU. Ting, ting, ting. Kalau masih dia zigzag masih wajib. Kapan berhenti? Ting. Nah, itu kalau sudah berhenti, maka siapa yang tak mau sholat, luruskanlah. Sholat. Nabi itu, kalau ada orang mengatakan Nabi itu ustadz ya, enggak. Nabi itu tentara, panglima perang. Perang terbesar, perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Madinah, Badar. Panglima besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik onta, naik kuda. Nabi Muhammad naik kuda 150 km dari sini ke Duri 125. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Bayangkan, Nabi naik kuda lebih dari sini ke Duri. Kuda asli, bukan kuda Mitsubishi. Kuda, naik kuda. Bayangkan itu, umur Nabi waktu itu berapa? Nabi pindah ke Madinah umurnya 55 tahun. 53. Waktu perang Badar tahun kedua, 53 tambah 2. Saat naik kuda itu umur Nabi 55 tahun. Kira-kira sehatnya bagaimana? Macam sehatnya Pak Komandan tadi, tegap langkahnya. Saya biasanya jalan tak setegap itu, tapi karena dekat dengan beliau malah ikut jadi tegap. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu orangnya letoy, lesu, loyo, hebat lagi. Nabi Muhammad itu orangnya perkasa. Umur 55 tahun memimpin perang Badar. Nabi Muhammad 55 tahun umurnya memimpin perang Badar. Umat Muhammad sekarang umur 55 tahun lesu bawa map ke kantor ngurus pensiun dini. Jadi para bapak tentara, brimob, polisi yang langkahnya tegap, itulah sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang kafir itu takut? Karena melihat tegap. Dia tak ngancam, bukan karena ngancam, tembak, tembak, bukan. Kenapa? Langkah tegapnya. Nabi tak pernah seumur hidup membunuh orang, tapi orang segan karena ketegapan langkahnya, kesehatannya. Nabi tak pernah sakit. Kenapa? Ibadahnya baik. Berapa lama Nabi itu ibadah? Sampai ketika dia sujud malam tahajud, Aisyah mencubit tangannya. Selesai sholat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kamu cubit tangan saya? Kata Nabi, kenapa kamu cubit tangan saya, Aisyah? Kata Aisyah, saya sangka kamu sudah sakaratul maut ya Rasulullah. Saking lama sujudnya. Kenapa sujudnya lama?
Karena darahnya ingin turun ke otak. Satu sisi sujud itu bersimpuh di hadapan Allah, tapi ada makna kesehatan. Ini darah menyemprot dari jantung naik ke otak. Otak kita ini mesti masuk 20% dari peredaran darah. Kalau tidak nanti terkena stroke ringan dan lain sebagainya. Kapan itu darah turun ke otak? Ketika sedang sujud. Maka Nabi sehat. Orang yang sholat sekarang sudah ada terapi menurunkan darah ke otak. Di Jalan Sudirman, kepala turun ke bawah, naik kaki ke atas. Namanya yoga. Dulu kalau bertamu ke rumah orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kepala di atas. Sekarang sudah terbalik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kepala ke bawah. Mana kaki? Kenapa nih? Ikut yoga Pak Ustaz. Orang Islam tak perlu latah ikut yoga. Yang penting sholatnya sempurna, kepala turun ke bawah. Insya Allah darah. Kenapa umat Islam rajin sholat tapi darahnya tidak turun? Karena darahnya baru sampai tengkuk dia udah tegak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam ayam jumpa beras. Pak Ustaz, tentara itu sholat apa tidak? Sholat. Ustaz jamin tentara sholat? Jamin. Mana? Tuh kubahnya 3 biji. Itu kan simbol orang sholat. Mereka sholat. Dan sholatnya tak tanggung-tanggung, berjamaah. Makanya ada namanya sholat khauf. Khauf artinya takut. Sholat khauf, sholat ketika takut. Imam di depan, makmum susun 2 baris. Ketika sop pertama sholat, sop yang kedua memegang tombak dan anak panah melihat. Kalau ada musuh datang, hati-hati. Ketika sop pertama selesai, sop pertama mundur ke belakang, sop kedua maju ke depan. Siapa ini? Tentara sedang sholat pada saat perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan itu ada pada semangat dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bersandar kepada penguasa, kekuasaan akan hilang. Dulu kata orang kekuasaan 5 tahun dulu. Sekarang baru 1 tahun sudah dijemput KPK. Bersandar kepada orang kaya, harta akan binasa. Bersandar kepada istri, istri mungkin selingkuh. Bersandar kepada suami, suami kawin lagi. Lalu kemana kita bersandar? Tidak ada tempat bersandar selain at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Siapapun kita, tempat bersandar hanya Dia. Allahu Akbar. Apa yang memotivasi polisi sanggup menjaga? Kemarin kita lihat tembak menembak di Jakarta seperti film sinetron, tapi true story, kisah nyata. Kalau orang yang tidak bersandar kepada Allah, tentara-tentara Israel itu kenapa berani berperang? 1 hari digaji $100, 1.300.000. Tapi banyak diketemukan jenazah yang mati dari tentara Israel. Begitu dibuka, celananya basah, ternyata pakai pampers. Ketakutan, terkencing-kencing. Kenapa? Karena dalam kepalanya materi. Materi tidak memberikan kekuatan. Jangan pakai jimat, nanti jimatnya putus. Takut. Ngantongi keris kecil dalam dompet, kerisnya patah. Akhirnya pantatnya luka. Maka bersandarlah kepada Dia. Lewat apa? Dalam solat hajat. Aku jaga negeri ini ya Allah. Maka yang dapat menolong kita hanya satu, ibadah. Tidak ada yang lain. Tidak lain, tidak bukan daripada ibadah. Dulu sempat berhembus isu, katanya polisi perempuan tidak boleh pakai jilbab. Saya ustadz pun ragu-ragu mau ceramah, tapi akhirnya hari ini nampak semuanya pakai jilbab. Entah hari ini aja, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini jadi agama dengan pekerjaan tidak terhalang sama sekali. Maka yang terpenting, tapi jangan salah pakai. Banyak orang anggap di masjid ibadah, kalau di kantor tidak ibadah. Di masjid ibadah, kalau di toko
koko tidak ibadah. Inilah pokok pangkal kesalahan memahami Islam. Di masjid ibadah, di koren ibadah, di masjid ibadah, di kantor brimob ibadah. Kalaulah orang memahami di masjid ibadah, di kantor ibadah, tidak akan ada razia Satpol PP di Mall SKA. Satpol PP razia mencari pegawai yang keluyuran pakai baju dinas. Saya ngantri panjang ngurus akte kelahiran anak saya. Saya tidak pakai baju ustaz, buka peci, pakai kemeja, kemejanya digulung. Orang tak tahu saya ustaz, disangkanya anak mahasiswa semester 7. Lalu saya ngantri panjang, lama ngantri, sampai di deretan depan. Saya bingung, ini kok lama betul. Saya intip dari belakang, keningnya berkerut serius. Rupanya dia sedang nembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Saya yakin ini orang sholat. Ketika sholatnya dia pasti sangat khusyuk. Allahu Akbar. Ketika masuk HP, apakah mau dia ngintip siapa yang miskol? Saat sholat, saat khusyuk, saat di masjid takut sama Allah. Tapi kenapa di kantor dia menjadi orang yang paling berani? Gara-gara memisahkan antara ibadah mahdah dengan yang ghairu mahdah. Di masjid ibadah mahdah, di Masjidil Haram ibadah mahdah. Tapi bapak yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu juga ibadah. Ceklok pagi, terima kasih. Ceklok sore, terima kasih. Ustadz masuk kantor juga? Ya, saya sehari-hari dosen di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pagi, terima kasih. Sore, terima kasih. Hari ini izin karena wajib datang jam 7. Saya takut tentara itu tegas, nanti ditembaknya saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Jangan pisahkan antara yang mahdah dengan ghairu mahdah. Semangat ibadah itulah yang membuat negeri ini merdeka. Mereka dulu menghadapi Belanda. Belanda asli. Makanya ada meriam Belanda dulu. Sekarang meriam Belina. Yang dihadapi dulu asli. Kenapa tentara itu dulu meninggalkan anak istri kampung halaman? Kenapa? Karena dia merasa dia sedang berjihad fisabilillah. Semua mereka yang gugur itu sebagai syuhada. Syuhada diambil dari kata syahida, saksi. Kenapa mereka disebut syuhada? Karena mereka meninggal dipersaksikan oleh malaikat rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Bapak Ibu merasa panas? Saya lebih panas. Kalau selama ini saya ceramah, berhati-hatilah di padang mahsyar nanti kita sejengkal dari matahari. Ini udah mulai sejengkal rasanya. Tapi ini juga adalah ibadah. Yang pertama sudah selesai, ibadah. Sekarang yang kedua, apa itu? Akhlak. Tidak ada guna orang rajin ibadah kalau tidak ada akhlak. Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada si fulan, tasumun nahar, puasa Senin Kamis, rajin. Wa taqumul lail, tahajud malam, rajin. Ibadah sunat, rajin. Ibadah sedekah, rajin. Wa tu'zi jiranaha, tapi lidahnya tajam, menyakiti hati tetangga. Lidahnya tajam. Kalau ngomong sama dia 5 menit, menit pertama hati kita tenang, masuk menit kedua ketiga hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Bayangan saya kalau orang sudah punya bintang-bintang di sini itu sombong, angkuh, ngomong satu-satu, jaib, macam robot. Tapi lama ngobrol dengan Pak Komandan Korem, lepas. Kenapa beliau menghadapi saya pakai baju koko? Yang dipakainya pakaian saya, pakaian ustaz. Apa salahnya ditunjukkannya kebesarannya? Begitu ustaz datang,
Ini akhlak. Tentu kalau mereka pakai pakaian dinas saya jadi takut. Tapi karena saya lihat semua pakai pakaian ustaz, malah saya ragu siapa yang ustaz sebenarnya. Ini tata krama sopan santun. Nabi itu mengajarkan sopan santun. Ibadah banyak, kalau akhlak tak ada, ya finnar, masuk neraka. Kata Nabi, bukan kata Ustaz Abdul Somad. Solatnya terbang, puasanya melayang, sodakohnya hilang. Kenapa? Tidak ada akhlak. Datang seorang laki-laki bawa pedang pancang, pedang di bawahnya pedang. Lalu kemudian diambilnya kambing, diinjaknya itu kambing, lalu diasahnya pisau pedang itu diasah. Lewat Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumita mautatin. Apakah kamu mau buat kambing ini mati berkali-kali? Apa yang diajarkan Nabi? Tidak boleh menteror kambing. Ngasah pisau di depan mata kambing, pucatlah kambing itu. Boleh. Nabi marah. Kalau menteror kambing saja tak boleh, apalagi menteror ustaz, apalagi menteror umat, apalagi menteror. Ini teror. Orang yang suka menakut-nakuti namanya teroris. Dia menakut. Nabi mengajarkan kambing saja tak boleh ditakut-takuti. Boleh. Makanya asah dulu di belakang. Setelah diasah sekali potong. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kau sembelih sekali potong. Putus. Tengok pemotongan onta. Insyaallah saudara kita, bapak ibu berangkat haji nanti, tengok pemotongan onta. Ontanya tidak diikat, ditambak saja di batang korma, lalu ada pisau celurit panjang, sekali tarik lehernya, putus, darahnya tumpah. Bayangkan dengan kita kemarin waktu hari raya kurban, satu RW mengeroyok satu menarik kakinya, satu ibu itu tak bisa ekornya aja jadilah. Bayangkan itu.